surat Al-A'la dan surat Ad-Duha. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Wal akhiratu khairu wa abqa. Allah menegaskan, siapa yang bisa mencapai derajat khair? Jawabannya adalah orang yang bermuhasabah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang insyaallah sama-sama berharap rahmat dari Allah, mengharapkan barakah sesuai dengan pertambahan umur kita, dan mengharapkan maghfirah ampunan dari Allah. Waktu berjalan terus pada jemaah, dan sampailah kita hari ini, hari Ahad, dalam penanggalan Hijriah. Kita ada di tanggal 28 Dzulhijjah 1447 Hijriah. Dalam perhitungan hisab kalender kita, umur bulan Dzulhijjah 29 hari. Artinya hari ini, besok masih berada di bulan Dzulhijjah. Diketahui dan menjadi maklum bahwa bulan Dzulhijjah ini adalah bulan akhir dalam perjalanan kalender Hijriah. Dengan demikian, bahwa hari ini masih berada di tahun berjalan, besok juga masih ada, tetapi begitu buruk terdengar suara dan maghrib, maka pergantian tahun. Tanggal 1 Muharram, setelah menyelesaikan tahun berjalan bulan Hijriah 1447 Hijriah. Banyak di antara umat Islam yang melewatkan momen pergantian tahun Hijriah ini, dan tentu bagi kita yang memiliki gairah agama yang tinggi tentang keislaman, maka penting bagi kita justru berada di akhir tahun, berada di hari-hari akhir untuk melakukan muhasabah, untuk melakukan introspeksi diri. Dan bulan ini Allah nyatakan di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36, berada di bulan akhir. Inna iddatasy syuhuri indallah isna asara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Bilangan bulan dalam satu tahun menurut Allah adalah 12. Jadi angka 12 ini Allah nyatakan
Isna Asar 12. Dan bulan Dzulhijjah ini berada pada angka 12, bulan ke-12, bulan akhir dalam perjalanan tahun Hijriah. Di samping itu, para jamaah, bulan ini juga bagian daripada Arba'atul Hurum, 4 bulan haram, 4 bulan istimewa. Minha Arba'atul Hurum. 4 bulan istimewa itu dimulai dari bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, dan bulan Rajab. Kita masih berada di bulan Dzulhijjah dan melanjutkan ketika memasuki bulan Muharram adalah bagian tak terpisahkan daripada 4 bulan haram. Apa yang mesti kita lakukan para jamaah ketika kita berada di akhir tahun yang tinggal 2 hari ini, kita akan mengakhiri tahun ini? Jawabannya adalah 2, muhasabah dan doa. Kenapa kita harus bermuhasabah? Saking pentingnya muhasabah ini, Allah nyatakan dalam surat Al-Hasyr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Terjemahan luasnya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Ajakan bertakwa kepada hamba Allah yang dipilih. Siapa orang yang dipilih itu? Orang yang konsisten di dalam keimanan, memelihara kualitas dirinya, pagi sampai pagi kembali, siang sampai siang kembali, malam sampai malam kembali, 24 jam. Tiba-tiba Allah mengikuti dengan kalimat wattaqullah, bertakwa kepada Allah. Lebih khusus lagi para jamaah, untuk ayat 18 surat Al-Hasyr ini jarang terjadi dalam satu ayat pendek kalimat takwa ditetapkan 2 kali, 2 kata, 2 kalimat yang mengapit kalimat takwa pertama dengan takwa yang kedua. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Jadi kalimat takwa yang pertama dengan takwa yang kedua itu ada kalimat sangat-sangat penting. Apa itu? Muhasabah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Adalah masing-masing diri, nafsu, pribadi-pribadi, orang per orang, melakukan muhasabah diri. Apa yang telah dikerjakannya sebagai persiapan menghadapi hari esok? Lighad itu dalam tafsir itu hari akhir setelah alam dunia ini. Seperti apa gambaran hari setelah alam dunia ini, para jemaah? Ada 2 surat yang menerangkan, surat Al-A'la dan surat Ad-Duha. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Wal akhiratu khairu wa abqa. Allah menegaskan, siapa yang bisa mencapai derajat khair? Jawabannya adalah orang yang bermuhasabah. Wal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan akhir setelah dunia ini lebih baik daripada kehidupan dunia yang fana. Khairul lakum minal ula. Lebih baik dan lebih kekal. Siapa yang merasakan kebaikan setelah kehidupan dunia dan kita menuju kepada hari akhir itu dan kekekalan itu, ketika kita mendapatkan imbalan amal kebaikan ketika di dunia ini, adalah orang yang melakukan muhasabah.
Jemaah rahimakumullah, ketika Rasulullah didatangi oleh beberapa sahabat untuk mengukur nilai kualitas keimanan, ketakwaan, sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, siapa di antara kami yang paling baik ibadahnya, yang paling baik kualitas keislamannya, yang paling takwa di antara kami?" Rasulullah menjawabnya dengan kalimat singkat, "Yang paling baik, yang paling sempurna, yang paling takwa di antara kamu adalah yang banyak mengingat kematian." Aktsaru dzikral maut. Orang yang banyak mengingat kematian itu yang paling bagus. Seperti apa gambaran mengingat kematian itu? Muhasabah lagi. Rasulullah ketika sebelum menerima wahyu pertama di Gua Hira, di tempat yang tinggi, tempat yang langsung melihat Baitullah dari jarak jauh, apa yang dilakukan Rasulullah? Muhasabah. Karena Rasulullah sebagai Rasul tidak cukup dengan diri, tetapi bagaimana mengubah wajah masyarakat yang terkenal dengan jahiliyah, yang kemudian Allah mengubahnya, Rasulullah mengubahnya, minad dhulumati ilan nur. Diawali dengan muhasabah. Nah, karena itulah begitu pentingnya muhasabah ini Allah nyatakan dalam surat Al-Hasr ayat 18, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dalam masing-masing diri memperhatikan apa yang dikerjakannya menghadapi hari esok. Hari esok itu bisa terjemahkan juga bukan hanya hari akhir saja. Hari besok, sekarang hari Ahad, Seninnya bagaimana, Selasanya bagaimana. Hari esok bisa juga dengan pergantian tahun. Kita melewati 12 bulan di tahun ini. Apa yang telah dikerjakan kita selama 12 bulan? Dan bagaimana selanjutnya setelah pergantian tahun? Rencana apa? Program apa? Kegiatan apa? Untuk melanjutkan kalau itu kebaikan. Bagaimana kalau perbuatan kesalahan dan kelalaian? Bagaimana mengakhirinya? Dan bagaimana mengimbangi dengan perbuatan amal kebaikan? Justru ini para jamaah kita berada di akhir tahun. Tinggal 2 hari. Hari ini dan besok. Apa yang telah kita kerjakan selama 12 bulan? Jawabannya jujur. Dan kita jujur kepada diri sendiri. Jika itu banyak kebaikan, suka sholat berjamaah, sholat subuh berjamaah, 5 waktu tidak pernah lepas daripada sholat berjamaah, kegiatan-kegiatan yang lain keislaman juga dikerjakan, maka Allah menyatakan dalam surat Al-Insyirah, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Jika kamu telah melakukan kegiatan-kegiatan yang baik dalam perjalanan kehidupan kamu dalam hitungan hari, hitungan bulan, hitungan tahun, maka kerjakan perbuatan itu untuk waktu-waktu yang akan datang. Fa idza faragta fansab, tingkatkan yang lebih baik lagi agar kamu diberikan kekuatan. Banyak-banyaklah berdoa kepada Allah. Jadi 2 hal berjamaah, muhasabah dan doa ini justru kita kerjakan di hari-hari akhir dalam perjalanan tahun berjalan 1447 Hijriah. Untuk apa itu semua? Lihat, untuk persiapan menghadapi hari esok, hari akhir yang panjangnya luar biasa. Di dunia ini menurut Rasulullah, umatku itu rata-rata adalah sittin wa sab'in, 60 sampai 70 atau lebih. Tetapi kehidupan setelah itu ribuan tahun atau mungkin lebih daripada itu. Apa yang kita kerjakan selama penungguan itu?
mengandalkan amal yang antara 60 sampai 70 selama hidup di dunia ini. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sungguhnya Allah itu Maha tahu, Maha teliti apa yang telah kamu kerjakan dan apa yang sedang kamu kerjakan. Fi'il mudhari. Ini satu pelajaran penting, momen terakhir di tahun ini berjamaah yang harus kita lakukan. Karena itu maka berbekal diri itu sebuah kepastian. Fatazawwadu fa inna kharzal taqwa wattaqun ya ulil albab. Perbanyaklah kamu memperbanyak perbekalan, dan sebaik-baik perbekalan adalah takwa kepada Allah. Jamaah rahimakumullah. Nah, doa kita tentu ini pasti kita lakukan karena kita tidak punya daya kekuatan apapun. La haula wala quwata illa billah. Doa yang kita baca, yang insyaallah sudah kita amalkan, adalah pengakuan diri. Kalau berdoa itu kira-kira kalau khusyuk itu mengaku diri lemah, tak punya kekuatan, tidak punya kemampuan. Segala-galanya untuk Allah saja yang menentukan segalanya. Karena itu doa kita, Allahumma ij'al khaira umri akhirah. Umur ini dihitung dalam 1 tahun, sudah tinggal 2 hari, dihitung dalam setiap hari juga setiap waktu menjelang tidur kita. Ya Allah, jadikanlah umurku ini baik saat-saat di akhir tahun ini baik. Ya Allah, aku jalani kehidupan tahun berjalan ini saat-saat di akhir. Kita mengenal para jamaah ada kalimat husnul khotimah. Baik itu di akhir. Kapan di akhir? Tidak ada yang tahu kapan akhir itu. Tapi dalam hitungan waktu bisa. Tahun ini berakhir kapan? 1447 Hijriah. Kapan? Besok. Tapi kapan umur itu? Tidak ada yang tahu. Menjadi rahasia Allah. Mau kita dipanggil dalam suasana masih muda, sudah tua, ada yang meninggal keadaan sedikit dalam sakit dalam waktu singkat, jalan-jalan mau beli obat tiba-tiba jatuh meninggal, dan seterusnya. Tetapi yang kita minta bukan itu para jemaah. Khaira umri akhirah. Jadikanlah di akhir hidup umur kami ini dalam keadaan baik, husnul khotimah. Di tempat ini dulu pernah kita mengetahui ada orang yang suka membaca Al-Quran, tiba-tiba juga meninggal dalam posisi membaca Al-Quran. Subhanallah. Tepat dengan doa ini, Allahumma ja'al khaira umri akhirah. Doa selanjutnya, Allahumma ja'al khaira amali khawatimah. Ya Allah, jadikanlah kebaikan amal kami pada saat penutupnya. Jemaah rahimakumullah, pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal waktu subuh, Rasulullah sudah 1 bulan sakit. Biasanya menjadi imam digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Tiba-tiba ada keinginan Rasulullah untuk salat subuh berjamaah dalam posisi sakit. Rasulullah tidak bisa dirukukan oleh sepupunya Ali bin Abi Thalib bersama Abbas. Dirukukan, disujudkan. Setelah itu, setelah salam Rasulullah ingin menyampaikan wasiat terakhir. Wasiatnya karena suara Rasulullah sudah lirih, yang bisa mendengarkan adalah orang yang terdekat, termasuk Ali bin Abi Thalib. Apa wasiat Rasulullah?
salat. As-salah, as-salah, as-salah. Jadi Rasulullah menutup amal Rasulullah dengan salat subuh berjamaah. Dan wasiat Rasulullah salat. Jamaah rahmatullah, saya sering menyampaikan khutbah nikah itu dengan menyampaikan satu hadis Rasulullah, nawwiru manasilakum bis shalah wa qiraatil Qur'an. Hiasi rumah tanggamu nanti ketika kamu mendapatkan amanah menjadi suami, menjadi istri adalah salat dan gemakan ayat suci Al-Quran. Doa ini persis, Allahumma ajab khair amali khawatimah. Jadikanlah akhir amal kami ya Allah kebaikan pada saat penutup. Setelah itu sudah selesai. Rasulullah dipanggil oleh Allah untuk selamanya menjadi contoh bahwa akhir hidup Rasulullah itu ditutup dengan amal yang baik, salat subuh berjamaah, dan wasiatnya adalah agar sekali-kali jangan meninggalkan salat. Jamaah rahimakumullah, doa yang selanjutnya Allahumma ja'al khairu ayyami yauma alqaqa. Allahumma ja'al khairu ayyami yauma alqaqa. Ya Allah, jadikanlah kebaikan hari bagi kami. Hari yang terbaik adalah saat berjumpa dengan Engkau ya Allah. Perjumpaan kita dengan Allah bagi orang yang menolong agama Allah, memakmurkan agama Allah. Siapa yang bisa berjumpa dengan Allah wajah? Jawabannya adalah ahlullah, keluarga Allah. Siapa keluarga Allah? Rasulullah menyatakan innama ummar masajid hum ahlullah. Orang yang memakmurkan masjid itu keluarga Allah. Memakmurkan masjid artinya selalu ada di masjid. Jamaah rahimakumullah, menjadi tertarik bagi kita ilmuwan muslim itu, mau Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, penemu-penemu ilmu pengetahuan yang sampai sekarang dikembangkan itu menemukan setelah dia melakukan bermunajat kepada Allah. Jadi di masjid dia sholat 5 waktu, kemudian dia sholat sunat dan tidak kemana-mana. Setelah dia melakukan sholat sunnah, baru muncul kemudian ilmu itu datang. Ternyata di masjid. Dan Rasulullah telah melakukan itu. Jadi setiap Rasulullah melakukan kemana saja, maka dia selalu ada di masjid dan mendirikan masjid. Hijrah dari Mekah ke Madinah ke Kuba, mendirikan masjid di Kuba. Hijrah ke Yasrib, mendirikan masjid Nabawi. Kemudian jalan lagi ke tempat arah kiblatnya sekarang ada namanya Masjid Qiblatain. Begitu. Masjid. Rasulullah Isra dan Mi'raj dari masjid ke masjid. Dan menerima perintah Allah di Sidratul Muntaha adalah tentang bagaimana memakmurkan masjid dengan ibadah salat. Maka pantaslah kalau Rasulullah mengatakan bahwa hanya saja orang yang memakmurkan masjid itu menjadi keluarga Allah, ahlullah. Ahlullah inilah yang bisa bertemu dengan Allah dengan doa yang pertama tadi, Allahumma ja'al khairu ayyami yauma alqaka. Ya Allah, jadikanlah hari yang terbaik bagi kami adalah saat bertemu dengan Engkau ya Allah. Jamaah rahimakumullah, doa-doa kita ketika berdoa tentang bertemu dengan Allah bukan meminta mati, bukan meminta berakhir hidup di dunia ini, tetapi bagaimana mewarnai kehidupan ini sesuai dengan apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah. Dalam Al-Quran salah satunya adalah dalam surat Yusuf ayat 101, tawaffani musliman
walhiqni bis-shalihin. Suatu saat ya Allah kami telah sampai pada batas akhir, wafatkan kami ya Allah dalam keadaan muslim dan kumpulkan kami dengan orang-orang saleh. Siapa orang saleh itu berjamaah? Orang saleh itu adalah para utusan Allah. Orang saleh itu orang yang ada di masjid. Tidak ada tempat lain kecuali di masjid. Orang saleh, kumpulkan kami dengan orang-orang saleh. Doa para nabi seperti itu semua. Termasuk doa Nabi Ibrahim yang terdapat dalam surat Asy-Syu'ara ayat 83. Rabbi habli hukman walhiqni bis-shalihin. Berikanlah kami pemahaman-pemahaman dan kumpulkan kami dengan orang-orang saleh. Sekelas Nabi Ibrahim berdoa kumpulkan dengan orang-orang saleh. Apalagi kita. Dan doa ini mungkin bisa kita amalkan. Tawaffani musliman walhiqni bis-shalihin. Dan orang-orang saleh itu berdoa, dan insyaallah sudah kita amalkan juga. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Jadikan ya Allah akhir kehidupan kami dalam keadaan husnul khatimah, membawa amal kebaikan, membawa amal ketakwaan. Kesadaran ini kita munculkan justru di 2 hari terakhir bulan Dzulhijjah. Hari ini tanggal 28, besok tanggal 29, akhir dari perjalanan 1 tahun. Begitu buruk, kita sudah berganti tahun. Kesempatan Allah, insya Allah dengan doa. Doanya Allahumma tawil umurana ya Allah, berikan kami panjang umur yang bermanfaat. Rasulullah mengatakan, khairun nas man ta'ala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia, kebanyakan manusia itu orang yang diberikan panjang umur, tetapi juga diimbangi dengan wa hasuna amaluhu, amal yang baik. Barangkali ini berjamaah sekedar renungan kita di 2 hari terakhir akan mengakhiri tahun ini, dan Allah bersumpah dengan waktu wal asri. Kita bersama-sama baca surat wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.